Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, senantiasa mari kita bersyukur atas segala rahmat dan karunia-Nya pada kita, sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, tentu kita memimpikan agar dapat Allah masukkan kita ke dalam surga. Surga yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, yang mengalir di bawahnya sungai yang sangat indah dengan segala kenikmatannya. Kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata dunia, tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, bahkan tak mampu dibayangkan dengan angan-angan manusia di dunia ini. Karena kenikmatan surga tentu berbeda dengan kenikmatan yang ada di dunia ini. Dan sahabat muslim, ternyata surga merindukan 4 golongan manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an, wa khafidul lisan, wa tut'imul ji'an, wa soma fi syahru Ramadan. Sabda Rasulullah SAW, surga merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang senantiasa kehidupannya diisi dengan bacaan-bacaan Al-Quran, orang yang menjadikan Al-Quran bagian dari kesehariannya. Tidak hanya sesekali dibaca, tapi sudah menjadi kebiasaan dan bagian tak terpisahkan dari kehidupannya di dunia. Dibacanya Al-Quran dengan kelembutan hati, dengan tartil, dipahaminya setiap ayat yang dibaca, kemudian dipelajarinya dan diamalkan. Orang yang gemar membaca Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran bagian dari hidupnya, dan senantiasa bersikap serta beramal berlandaskan ayat Al-Quran, maka ia salah satu golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sahabat muslim, wa hafidul lisan, orang-orang yang pandai menjaga lisannya. Menjaga lisannya dari perkataan yang kotor, perkataan yang menyakitkan, fitnah keji, menebar hoaks, dan berbagai perilaku buruk atas lidahnya. Lidahnya senantiasa terjaga. Apa yang dikeluarkan adalah kata-kata yang baik. Apa yang diucapkan adalah sebuah nasihat yang menyejukkan. Apa yang diungkapkan sesuatu yang memberikan solusi bagi sesama. Lidah tidak bertulang. Gampang sekali kita mengucapkan sesuatu yang bisa saja menyakitkan orang lain. Bukankah ada pepatah Arab yang mengatakan, salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan manusia tergantung bagaimana ia menjaga lidahnya, tergantung bagaimana ia mengendalikan lisannya. Maka orang yang mampu menjaga lisannya, senantiasa berkata baik, kaulan karima, kaulan sadida, tentu akan memberikan kemaslahatan bagi orang lain. Ia dapat menjadi oase penyejuk di tengah gurun. Ia bahkan bisa mendamaikan orang berselisih dengan kesejukan kata-katanya. Maka pantaslah kalau ia menjadi orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, sahabat muslim, orang yang dirindukan surga adalah watut emul ji'an, orang yang senantiasa memberi makan, atau watut emul to'am, orang yang memberi makan kepada sesamanya, orang yang punya kepedulian, orang yang tidak tega melihat saudaranya kelaparan, orang yang tidak memikirkan perutnya sendiri, tapi peduli pada kelaparan orang-orang sekitarnya. Apalagi di bulan Ramadan ini, memberi makan untuk berbuka puasa bagi orang-orang yang berpuasa, terutama kaum papa, fakir miskin, dan anak-anak yatim. Kedermawanannya ini akan memberikan manfaat bagi sesama. Ia tidak hanya berpikir bagaimana ia menunaikan puasa kemudian berbuka untuk dirinya sendiri, tapi kemudian terfikir olehnya saudara-saudaranya yang miskin, yang kekurangan, yang barangkali tidak bisa berbuka seenak dirinya. Maka ia sisihkan sebagian rizkinya
dalam bentuk makanan untuk mereka yang sedang berpuasa, terutama mereka orang-orang yang miskin, janda-janda miskin, janda-janda tua, dan anak-anak yatim. Kemudian yang keempat, sahabat muslim, orang yang dirindukan surga adalah wasamu fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah 183. Inilah bulan yang kita rindukan, bulan yang di dalamnya Allah perintahkan kita berpuasa. Maka bagi seorang mukmin, panggilan berpuasa, perintah berpuasa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim Surat Al-Baqarah 183 akan disambutnya dengan riang gembira. Kita tunaikan ibadah puasa Ramadan ini dengan kesungguhan, dengan menahan makan dan minum dan segala yang membatalkannya, dengan menjaga perilaku kita agar tidak mengurangi nilai-nilai Ramadan, dengan menjaga lisan kita agar tidak mengurangi pahala Ramadan, pahala puasa Ramadan. Puasa Ramadan juga menjadi media, menjadi instrumen bagaimana kita merasakan kelaparan orang lain, bagaimana kita merasakan penderitaan orang-orang sekitar kita yang kelaparan. Nilai sosial ibadah puasa Ramadan mestinya kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kemudian puasa Ramadan yang kita lakukan tidak hanya melatih kita menahan lapar, haus, dan dahaga, tapi bagaimana menumbuhkan kepedulian sosial, kepekaan sosial, kesalehan sosial yang kemudian bisa mensejahterakan sesama. Jangan sampai puasa kita hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Karena banyak orang-orang berpuasa di bulan Ramadan tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atas." Banyak di antara kita yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa atas puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Mudah-mudahan bulan Ramadan kali ini menjadikan kita hamba yang lebih dekat kepada Allah dan membangkitkan kepekaan sosial kita kepada orang-orang di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.